Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu serta PPG yang baik hatinya dan luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, si Bejo Muhammad Faulian. Kali ini saya mencoba untuk menguraikan tugas analisis materi ajar ya Bapak Ibu. Saya mengawalinya dengan menjelaskan urgensi dan pola pikir penugasan PBL-BGPL dalam fase pendalaman materi itu untuk apa. Ini penting Bapak Ibu, kepentingan dari penugasan analisis materi PBL dan BGPL di hari ketiga ya, di tiap modul pendalaman materi itu ada kaitannya dengan langkah-langkah atau kurikulum PPG itu sendiri ya. Ada tahapan yang harus dilalui dan Bapak Ibu sebetulnya harus dipersiapkan dari sekarang biar tidak dua kali kerja, atau minimal Bapak Ibu bisa menghemat tenaga lah. Artinya apa Bapak Ibu? Di kegiatan lokakarya nanti yang isinya adalah menyusun perangkat ajar dan ada penugasan penelitian tindakan kelas dari RPP atau modul ajar ya, karena di kurikulum 2023 itu nanti bentuknya adalah modul ajar serta proposal PTK nanti akan direview ya. Kemudian ada uji komprehensif ya, diuji, kemudian diimplementasikan dalam PBL dan nanti ada terakhir uji kompetensi. PPL-nya kapan? Nah, ini PPL-nya itu nanti di semester gasal ya. Batch 1 ini kan kemungkinan sudah masuk bulan Juli akhir sampai dengan Agustus akhir semester gasal ya. Artinya Bapak Ibu nanti yang sudah bahwa PPL itu materi ajar yang dipilih atau yang akan diajarkan itu ya harus sesuai dengan jadwal PPL-nya. Berarti semester gasal siapkan materi-materi ajar ya. Artinya di penugasan kompetensi profesional yang arahnya Bapak Ibu kan diminta ya untuk menganalisis identifikasi masalah keagamaan yang terkait dengan bidang studinya. Kalau bidang studinya rumpun keagamaan ya itu jelas masalah keagamaannya langsung terhubung. Beda dengan bidang studi yang GKMI. Nah, nanti bagaimana, apakah tetap dihubungkan dengan masalah keagamaan? Tetap bisa sebetulnya. Tapi intinya dari kurikulum Merdeka yang harus Bapak Ibu nanti buat adalah di sini Bapak Ibu bisa menyajikan materi esensinya dari CP, TP, dari tujuan pembelajaran itu cek CP-TP di semester yang akan digunakan dalam PPL. Nah, jadi Bapak Ibu harus persiapkan dari sekarang biar tidak dua kali ya maksudnya. Sekaligus memang pola pikir dari analisis materi ini adalah kepentingannya sebagaimana langkah-langkah PTK. Coba Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, langkah PBL dan BGPL pada dasarnya adalah 4 langkah ya, meskipun ada yang 6 langkah, intinya adalah 4 langkah. Mulai dari identifikasi masalah ya, kemudian eksplorasi penyebab masalah, analisis penentu penyebab masalah, dan rencana aksi. Nah, kalau saya contohkan ini contohnya singkat saja lah. Yang penting tergambar nggih Bapak Ibu. Dalam langkah identifikasi masalah di bagian ini Bapak Ibu setidaknya bisa mengidentifikasi masalah pembelajaran yang akan diangkat ya. Saya contohkan motivasi belajar siswa yang rendah. Dari motivasi belajar siswa yang rendah itu dapat dianalisis oleh Bapak Ibu ya, mulai dari menganalisis daftar hadir siswa ya. Nanti akan dicek berapa persen rata-rata kehadiran siswa dalam 1 bulan seumpamanya ya. Cek daftar nilai siswa, kemudian dikaitkan dengan frekuensi kehadiran siswa dengan nilainya. Kemudian juga bisa dicek ya, bahan dan tugas yang diberikan itu apakah sudah cukup menantang atau belum. Yang keempat nanti bisa dianalisis, identifikasi dari masalahnya dianalisis, bisa jadi metode atau teknik mengajarnya yang belum variatif, atau feedback gurunya yang tidak memberikan ketika memberikan tugas, atau ketika memberikan feedback justru membuat peserta didiknya frustasi atau siswa tidak terdorong untuk memperbaiki pekerjaannya. Yang lebih-lebih ya Bapak Ibu harus melakukan refleksi apakah selama mengajar sikap dan kebiasaan Bapak Ibu itu
memberi kesan yang positif ya. Bapak Ibu harus merenung apakah Bapak Ibu itu sering marah-marah ya dalam mengajar, atau memberikan sikap yang memesona ya dalam mengajar. Ini contoh saja Bapak Ibu. Dari analisis kemudian apa dampaknya nanti? Kalau semua terjadi, dampaknya tentu adalah hasil belajarnya rendah. Kalau motivasi belajarnya rendah, ya hasil belajarnya rendah. Kemudian kalau dalam penulisan PTK, ya identifikasi masalah analisis itu disajikan pada bagian bab 1 pendahuluan Bapak Ibu. Kemudian eksplorasi penyebab masalah ya, literatur dan realitas review. Bapak Ibu menguraikan hasil kajian literatur baik dari buku dan artikel jurnal yang intinya relevan dengan permasalahannya. Yang saya contohkan adalah masalah terkait dengan bahan ajarnya ya, kemudian metodenya yang belum variatif. Maka saya cari di artikel jurnal yang terkait dengan teori pengembangan materi bahan ajar yang menarik ya, kemudian metode yang belum variatif saya coba cari yang inovatif adalah PBL. Maka Bapak Ibu nanti mencari mulai dari pengertian, tujuan, karakteristik, syarat, dan manfaat itu disajikan dalam bagian deskripsi penugasan PBL ya, analisis materi ajar ya. Kalau sudah Bapak Ibu siapkan, itu nanti bisa dimanfaatkan dalam kajian literatur yang disajikan dalam bab 2 Bapak Ibu. Kemudian ada analisis penentu penyebab masalah. Ini tentu Bapak Ibu sehabis mengeksplorasi penyebab masalahnya nanti dicari yang dominan ya, yang determinan dan keterkaitannya dengan penyebab masalah itu sendiri. Dan saya sarankan memilih masalah adalah yang dapat diatasi sendiri ya, yang sekiranya bisa Bapak Ibu selesaikan dengan daya dukung ya, sesuai dengan visi misi sekolahnya, perkembangan peserta didiknya, sarana prasarana, dan lokal wisdomnya. Nah, yang mana ya sesuai dengan masalah yang dipilih, maka Bapak Ibu bisa menentukan perbaikan materi ajar dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Di bagian rencana aksinya adalah mendesain perbaikan pembelajaran yang inovatif dengan penggunaan rancangan modul ajar yang relevan dengan mata pelajaran yang akan diampu oleh Bapak Ibu. Nah, bagian-bagian ini Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan nanti dalam penulisan PTK. Kalau rencana aksinya itu nanti bisa dinyatakan dalam bagian pendahuluan khususnya terkait dengan alternatif solusi pemecahan masalahnya secara tidak rinci ya. Nanti yang rinci disajikan dalam rencana perbaikan pembelajaran dalam bab 3. Nah, bab 3 itu metode penelitian yang di dalamnya ada desain PTK-nya seperti apa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksinya seperti apa. Gitu nggih Bapak Ibu, kalau dicontohkan contoh sistematika laporan PTK-nya nanti seperti ini. Nah, Bapak Ibu harus paham materi pelajaran itu dapat dibedakan. Ada materi bersifat pengetahuan kognitif, materi bersikap afektif, dan juga keterampilan. Kalau materi yang bersifat kognitif ini bisa dilihat dari dimensi pengetahuannya ada 4. Ada pengetahuan fakta atau faktual ya, pengetahuan konsep, ada pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Untuk yang pengetahuan bersifat afektif ini harus juga disisipkan dalam penyajian materi seperti penerimaan nilai-nilai yang harus dikembangkan ya, nilai-nilai kejujuran, kerjasama, ini harus disampaikan, harus muncul dalam proses pembelajaran. Termasuk ada materi yang bersifat keterampilan, ada keterampilan intelektual, ada keterampilan fisik. Ini Bapak Ibu harus paham dulu jenis materinya sehingga nanti akan dipilih ya penyajian materi itu dengan menggunakan teknik metode apa kayak gitu. Karena pada dasarnya seorang guru yang akan masuk mengajar di kelas itu ibarat seseorang yang akan masuk hutan ya. Ketika kebutuhan seseorang itu masuk hutan itu untuk apa? Seumpamanya dia butuh mau mengambil
buah atau mengambil pohon, menebang pohon atau menebang ranting, tentu alat-alatnya sudah dibawa, sudah disiapkan. Ya, dia masuk hutan sudah membawa pisau, membawa kapak, membawa gergaji. Ketika ingin menebang pohon, dia gunakan kapak atau gergajinya. Jadi intinya ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan materi pun harus dipilih metode teknik pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, ini berikut kami sajikan contoh nggih Bapak Ibu pilihan metode atau model pembelajaran yang disesuaikan dengan pilihan bentuk materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Contoh pertama, metode presentasi dan eksplanasi. Ini tujuannya adalah untuk membantu siswa mengembangkan struktur pengetahuan baru, pengetahuan faktual dan konseptual, dan mengembangkan kebiasaan mendengar serta berpikir siswa. Jadi kalau dilihat dari jenis pengetahuan yang ada, kalau Bapak Ibu mau mencapai ini, maka gunakan metode presentasi dan penjelasan eksplanasi. Termasuk ada materi yang bersifat afektifnya atau materi yang bersifat keterampilannya, yakni kebiasaan mendengar. Ini kan materi keterampilan ya, kebiasaan mendengar serta berpikir siswa. Nah, dalam langkah-langkah metode presentasi dan eksplanasi ini juga harus Bapak Ibu pahami teknik yang terbaik seperti apa. Jangan asal model presentasi yang tidak baik itu ya. Termasuk Bapak Ibu bisa pilih nih, ada metode direct instruction ya. Ini tujuannya adalah untuk menguasai keterampilan akademik dan sosial dasar dan untuk memperoleh pengetahuan faktual yang terstruktur ya, yang prosedural. Nah, ini jelas ya dilihat dari bentuk pengetahuannya. Untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat prosedural ya, termasuk keterampilan akademik dan sosial, ini gunakan metode direct instruction atau metode petunjuk langsung ya. Jadi bisa kita sebut ini ya metode praktek lah ya. Jadi kalau ngajarin materi-materi sholat ya yang prosedural, itu berarti langkah-langkah tata cara sholat, maka tidak cukup untuk dijelaskan saja, tidak cukup untuk dieksplanasikan saja, tapi harus dipraktekkan, harus diberi instruksi secara langsung, praktek langsung, termasuk materi-materi keagamaan yang bersifat prosedural ya, tata cara pengurusan jenazah dan lain-lain. Bapak Ibu bisa pilih nih, ada metode pembelajaran metakognitif. Ini kalau metode pembelajaran metakognitif ini kaitan dengan pilihan mengajak peserta didik untuk mengembangkan berpikir, baik itu dari tingkat rendah ya, tingkat dasar sampai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini arahnya untuk mengajarkan peserta didik memiliki keterampilan berpikir, disposisi berpikir. Ya, arah dari pengetahuan metakognitif itu nanti peserta didik bisa berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif ya nanti ya. Nah, ini arahnya ke sana Bapak Ibu. Untuk model pembelajaran berbasis konsep dan inquiry, ini kalau dilihat dari bentuk pengetahuannya masih bersifat pengetahuan konsep ya. Tapi ini sifatnya adalah pengetahuan konsep yang diharapkan bisa bertahan lama. Termasuk untuk materi yang bersifat keterampilannya adalah materi keterampilan berpikir ilmiah dan metakognitif. Ini ya, jadi pilihannya. Ada lagi model pembelajaran berbasis kasus dan inquiry, atau di sini ada inquiry jurisprudensi. Ini sebetulnya cocok untuk diberikan pada peserta didik untuk mengajarkan bagaimana cara mengklarifikasi masalah, mengembangkan posisi, dan menyelesaikan pertanyaan kasus dan kebijakan yang kompleks dan kontroversial. Nah, ini mungkin untuk tugas-tugas PBL, PJBL yang bersifat masalah yang kontroversial, yang disajikan itu kemudian ada pertentangan, seumpamanya ada kasus kaitan dengan peserta didik yang memakai hijab ya, apakah itu diperbolehkan secara agama atau tidak. Nah, ini yang harus dipertentangkan apa
peserta didik bisa diajak dalam proses pembelajaran berbasis kasus atau inquiry jurisprudensi. Ya. Kalau memakai hijab itu adalah suatu hak asasi, maka ini bisa dipertentangkan untuk ketertiban umum ya. Dipertentangkan semuanya kalau kasus pembangunan tol ya, warga harus menjual tanahnya kepada negara atau mempertahankan. Nah, itu nanti juga bisa dijadikan sebagai bahan materi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis kasus dan inquiry jurisprudensi. Ada model pembelajaran kooperatif. Nah, kalau kooperatif ini penekanannya adalah bagaimana agar peserta didik bisa bekerja dalam tim untuk memperoleh dan menguasai informasi baru dan untuk mempelajari keterampilan sosial dan kerja sama tim. Nah, ini ada penekanannya adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu ya bisa bekerja sama, bertanggung jawab dalam sebuah tim, menghargai tim. Nah, ini yang ingin dicapai dalam model pembelajaran kooperatif. Nah, ini Bapak Ibu, model pembelajaran berbasis masalah yang tentu ini harapan dari Panitia Nasional adalah Bapak Ibu rencana aksinya nanti diarahkan pada model pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah itu ada variasinya, termasuk model pembelajaran berbasis masalah yang bersifat proyek ya. Model proyek pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi PGBL itu adalah juga bagian dari model pembelajaran berbasis masalah. Karena apa di sini? Siswa nanti akan dibantu ya, bekerja dalam kelompok kecil. Mereka berbagi tanggung jawab untuk belajar bersama, dan dalam prosesnya nanti bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, berpikir kreatifnya, berpikir problem solvingnya, dan keterampilan untuk berkolaborasi serta manajemen proyek. Nah, ini yang diharapkan dari Panitia Nasional. Bapak Ibu, tugas PBL dan PGBL-nya adalah nanti bisa menyajikan rencana aksinya dalam bentuk rencana modul ajar atau modul project ya, project penguatan pelajar Pancasila ya, yang arahnya menggunakan model PBL dan PGBL. Kalau kurikulum Merdeka sebetulnya ya PBL dan PGBL yang berdiferensiasi, arahnya nanti ke sana Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan didampingi dalam proses pengembangan lebih lanjutnya dalam lokakarya. Oke, selamat belajar. Semoga Allah memberi kemudahan dan yakinkan bahwa Bapak Ibu bisa sekali UP lulus. Nah, insya Allah, amin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.